Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini yang alhamdulillah sudah tidak hujan. Tadi hujan ya, alhamdulillah sekarang sudah reda alhamdulillah. Dan hingga kita bisa ya duduk bersama untuk belajar, dan materi yang judul materinya ya, tampilkan judul pawang hujan. Ini pawang hujan ini sesuatu yang sering ada di masyarakat. Yakini ada orang-orang yang bisa mengendalikan hujan. Yakini bahwa mereka ketika seorang misalnya punya hajatan, punya acara, mau walimahan atau yang lainnya, kemudian mendatangi orang-orang yang dianggap pintar, yang kemudian minta tolong agar hujan itu dipindahkan ke tempat-tempat yang lainnya. Maka yang seperti ini ya, ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu, adalah zat yang memiliki ilmu tentang hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala itulah yang yunazzilul ghaith, yang menurunkan hujan. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah mengetahui sesuatu yang ada di dalam rahim para perempuan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan jiwa dia tidak mengetahui apa yang akan dia lakukan di hari besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan juga jiwa tidak mengetahui di tanah di bumi mana dia akan meninggal. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 5 hal yang ini merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama ilmu tentang kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengetahuinya kapan terjadinya.
Hanya Allah yang mengetahuinya. Maka tidak boleh kemudian kita mengatakan, mengklaim bahwa kiamat terjadi sekian tahun lagi. Tidak boleh kita mengatakan bahwa umur umat Islam itu hanya 1.500 tahun. Sekarang sudah 1.400 lebih. Nah, tinggal beberapa tahun lagi, berapa puluh tahun lagi akan terjadi kiamat. Ini tidak boleh kita mengklaim seperti itu. Karena urusan hari kiamat adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui tentang hal tersebut, kapan terjadinya. Dan seandainya terjadi, itu pun Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan dengan mendadak, tidak dengan tiba-tiba. Tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui tentang hal tersebut. Sampai para nabi dan pula para malaikat, mereka juga tidak tahu kapan akan terjadi kiamat tersebut. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah bertanya tentang kiamat, bertanya tentang masalah agama, di antara yang ditanyakan kepada Rasulullah adalah tentang hari kiamat. Kata Jibril alaihissalatu wassalam, "Fa'akhbirni anis sa'ah." Kabarkan kepadaku tentang kiamat. Maka Rasulullah mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya itu Rasulullah, ini manusia yang paling baik, yang paling sempurna, makhluk Allah yang paling bertakwa. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Yang bertanya malaikat Jibril, yang ditanya Rasulullah. Dua-duanya makhluk Allah yang paling baik, sama-sama tidak mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka kita tidak boleh mengatakan umur umat Islam hanya 1.500 tahun atau kiamat terjadi tahun sekian. Ini tidak boleh seperti itu. Karena ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan juga di ayat yang lainnya, wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapan terjadinya? Katakanlah bahwa kiamat itu ilmunya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Tidak ada yang mengetahui tentang kapan waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahui tentang kapan kiamat. Kemudian yang kedua, wa yunazzilul ghaitha. Dan Allah adalah zat yang menurunkan hujan. Masalah hujan ini juga sama. Ini merupakan sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa campur tangan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan. Sehingga ketika ada orang yang mengaku sebagai pawang hujan, maka itu hanya kedustaan. Itu adalah kedustaan yang dia mengaku-ngaku seperti itu dengan tujuan untuk mencari uang. Tujuannya untuk mencari harta dari orang yang datang kepada dia. Ketika dia didatangi oleh orang-orang yang punya hajat, misalnya mau hajatan, didatangi, dia akan menyebutkan syaratnya begini. Bayarnya sekian, tarifnya sekian misalnya. Nah, ketika Mas sesuai dengan takdir Allah, ternyata Allah memang menetapkan saat itu tidak hujan, maka akan langsung tambah yakin dengan orang pintar tersebut. Ketika tidak bertepatan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia sudah minta agar hujan dialihkan ke tempat lain, tapi ternyata masih tetap hujan, atau bahkan tambah terus hujannya, maka dia akan mengatakan syaratnya kurang. Ya, dia akan mengatakan syaratnya kurang. Seperti itu. Jadi memang dia tidak punya kemampuan. Sebenarnya dia tidak punya kemampuan, hanya dia kepengin mengambil harta manusia sebanyak-banyaknya. Dan dengan cara memberikan penipuan-penipuan seperti itu. Karena masalah hujan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengaturnya. Wa yunazzilul ghaitha, Allah yang menurunkan hujan. Allah bersendirian dalam menurunkan hujan, dan Allah juga yang mengatur kapan turunnya hujan, kapan berhentinya hujan. Itu semuanya aturan Allah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan. Akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun ketika ada perkiraan cuaca, perkiraan cuaca. Dulu namanya ramalan cuaca. Nah, kemudian diganti menjadi perkiraan cuaca. Nah, perkiraan cuaca itu hanya memperkirakan saja.
tidak memastikan, kemungkinan daerah sini pada pukul sekian akan ada hujan. Ya, dengan melihat mendung dan yang lainnya, itu ketebalan-ketebalannya itu dilihat. Nah, yang seperti ini bukan sesuatu yang ghaib bagi mereka. Ya, bagi orang-orang yang terjun dalam ilmu-ilmu seperti itu bukan sesuatu yang perkara yang susah, karena itu hanya memperkirakan saja. Bahkan termasuk gerhana pun mereka bisa pelajari kapan terjadinya gerhana, jam berapa, pukul berapa, ini mereka bisa. Maka termasuk melihat kapan kemungkinan, ya hanya itu pun hanya kemungkinan, mereka tidak memastikan kapan terjadinya, tapi ada kemungkinan pada bulan-bulan sekian, tanggal sekian, itu akan ada hujan. Nah, ini masalah hujan ya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga, dalam ayat ini dalam surat Luqman tadi, ayat yang ke-34, yang merupakan keputusan Allah juga adalah wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang Maha mengetahui sesuatu yang ada di dalam rahim. Hanya Allah yang mengetahuinya, urusan Allah. Ya. Jadi semua yang terjadi di rahim itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sekarang ada teknologi USG misalnya bisa mengetahui ini jenis kelaminnya apa, laki-laki apa perempuan, itu bukan berarti bertentangan dengan ayat ini, tidak. Karena USG itu hanya bisa ngecek ketika sudah ada sudah ada jenis kelaminnya, baru bisa ketahuan ini laki-laki atau perempuan. Itu pun kadang salah USG-nya, hasil USG-nya kadang salah. Kadang jenis kelaminnya tidak kelihatan, ternyata dia anggap laki-laki, padahal dia anggap perempuan, padahal laki-laki misalnya, seperti itu, karena tidak kelihatan. Ini sering salah. Itu satu. Sisi lain juga bahwa rahasia-rahasia yang ada di kandungan itu bukan cuma menetapkan masalah laki-laki atau perempuan, tapi lebih pada hal-hal lain, seperti misalnya berapa umurnya, ya sampai nanti diberi ajal di umur berapa, ya apakah dia jadi orang yang kaya atau orang yang miskin, akan jadi orang bahagia atau orang sengsara. Ya, itu semuanya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam rahim, ya. Dalam rahim diatur seperti itu, dan itu hanya Allah yang mengetahuinya tentang yang seperti itu. Kemudian, wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadan, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Ya, kita tidak akan tahu apa yang terjadi besok pada diri kita. Maka di sini juga ketika ada orang yang melihat telapak tangan mengatakan, oh kamu nanti ya telapak tanganmu kayak gini, kamu ya nanti jodohnya dapatnya janda, gitu ya. Nah ini tukang-tukang ramal seperti ini ya sama tadi, menipu manusia. Hanya asal ngomong, dia ngomong menerka-nerka, kemudian menebak-nebak, ya seperti itu saja. Ini tidak ada dasarnya, karena sesuatu yang belum terjadi itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang sesuatu yang akan terjadi, seperti itu. Kemudian wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan seorang pun tidak mengetahui, tidak ada yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal, ya di tanah mana dia akan meninggal, ya. Ini semuanya merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Masalah ajal itu urusan Allah, kapan seorang akan meninggal, posisi meninggalnya di mana, penyebabnya apa, itu semuanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan semuanya. Innallaha alimun khabir, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha alim, maha mengetahui, dan maha berpengalaman, ya Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwati fiddin rahimani rahimakumullah, kalau ada kasus kejadian-kejadian, misalnya ada orang dari muhajatan kemudian mendatangkan orang yang dianggap pintar, ya, maka itu hanya sesuatu yang merupakan sangkaan, dan itu tidak ada kenyataannya yang seperti itu. Dan terkait dengan masalah hujan, ya kita lihat beberapa hari ini, seperti kemarin sore misalnya, hujan yang sangat lebat seperti kemarin sore, alhamdulillah. Maka ada tuntunan Rasulullah SAW atau tuntunan Islam ketika seorang itu mendapatkan hujan itu bagaimana, apa yang harus dia lakukan. Ya, Rasulullah SAW ketika turun hujan, ya beliau itu
disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, Anas bin Malik ini pembantunya Rasulullah. Orang yang mengabdi kepada Rasulullah SAW, menjadi pembantu Rasulullah SAW sejak kecil. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, sampai di Madinah, ibunya, Ummu Sulaim, namanya Ummu Sulaim, itu datang kepada Rasulullah mengantarkan Anas bin Malik yang masih umur 10 tahunan. Diantarkan untuk menjadi pembantu Rasulullah. Apa tujuannya? Ummu Sulaim bertujuan ingin menjadikan anaknya sebagai anak yang dididik langsung oleh Nabi. Ini tujuan dari Ummu Sulaim. Maka dia menyerahkan anaknya untuk mengabdi kepada Rasulullah SAW. Di antara yang diceritakan oleh Anas bin Malik mengatakan, asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun. Kami mendapatkan hujan. Dan waktu itu kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu. Kata Anas, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melepas pakaiannya. Hatta asabahu minal matar, sampai beliau kena hujan-hujanan. Rasulullah hujan-hujanan. Ini ketika ada hujan, maka Rasulullah membuka pakaiannya, kemudian beliau hujan-hujanan. Jadi ini sesuatu yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah ditanya, kok hujan-hujanan? Faqulna ya Rasulullah, lima sana'ta hada? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti ini? Kenapa engkau hujan-hujanan? Maka Rasulullah mengatakan, li'annahu hadithu ahdin bi Rabbih ta'ala. Karena air hujan ini baru datang dari si Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana datangnya? Kata Rasulullah, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah yang menurunkan air tersebut. Allah yang menurunkannya, dan Rasulullah SAW hujan-hujanan karena langsung ingin menikmati nikmat tersebut yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dan air hujan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah turunkan kepada kita. Ya, nikmat yang besar yang Allah berikan kepada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardi wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami telah menurunkan dari langit, air dengan kadar tertentu, dengan ukuran tertentu. Faskannahu fil ardi, dan kami menempatkannya di bumi. Wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun, dan kami maha mampu untuk menghilangkan air tersebut dari bumi. Akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau rahimahullah, Allah ta'ala biqadar. Kami menurunkan hujan ini dari langit dengan kadar tertentu, dengan ukuran tertentu. Kata beliau, ai ala miqdarin muslihin. Sesuai dengan kadar yang bisa menyebabkan kebaikan di muka bumi ini. Kebaikan yang akan muncul dengan sebab tersebut. Dan yang lainnya, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan. Jadi Allah menurunkan air itu, hujan itu sesuai dengan kadar yang dibutuhkan oleh manusia. Kata beliau, di annahu law kathura ahlaka. Karena kalau air itu terlalu banyak, maka akan menyebabkan kerusakan di muka bumi. Akan menyebabkan kerusakan, maka Allah menurunkan hujan itu sesuai dengan ukuran. Sesuai dengan ukurannya, tidak menurunkan lebih dari ukuran yang dibutuhkan oleh bumi tersebut. Amin. Qauluhu ta'ala, wa in min syai'in illa indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidaklah ada sesuatu kecuali
kami yang memiliki perbendaharaannya. Dan tidaklah kami menurunkan hujan tersebut kecuali dengan kadar yang ditentukan. Dengan kadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fiddin rahimakumullah, maka hujan ini diturunkan oleh Allah sesuai dengan ukuran-ukurannya, sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan Allah Subhanahu wa taala melebihkan, maka tentunya ini akan membahayakan umat manusia. Dan kadang-kadang kita melihat mendapatkan air yang berlebih begitu, dan ini akan membahayakan manusia. Ini kadang, dan tidak setiap kejadian, tidak setiap hujan seperti itu. Tapi ini di sebagian keadaan, maka kita akan mendapatkan seperti itu. Akan melihat adanya daerah-daerah yang mendapatkan guyuran hujan yang besar, yang banyak, sehingga menyebabkan kebinasaan, menyebabkan kematian sebagian orang. Ini yang seperti ini bisa jadi itu merupakan bentuk ujian atau bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tapi secara umum yang Allah SWT turunkan ke dunia itu sesuai dengan kadar yang paling sesuai untuk untuk bumi tersebut. Akhwati fiddin rahimakumullah, wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Kata Allah, dan kami untuk menghilangkan air yang ada di muka bumi ini itu kami maha mampu. Kata Allah, kami maha mampu untuk menghilangkan air-air tersebut. Maka air merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Karena tidak ada satu hari pun kecuali kita butuh terhadap air. Kita sangat butuh terhadap air, kita sangat butuh terhadap hujan, maka syukuri nikmat hujan tersebut. Dan Rasulullah SAW ketika ada hujan, beliau membaca doa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Ya, air sebagai air yang memberikan manfaat untuk kami. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Yang jelas bahwa air itu adalah suatu yang nikmat yang sangat besar, dan tidak ada satu pun makhluk yang bisa lepas dari ketergantungan terhadap air. Semuanya butuh kepada air. Semua makhluk hidup itu butuh kepada air yang ada di muka bumi, ya, dari manusianya, hewannya, tumbuh-tumbuhannya, itu semuanya butuh terhadap air. Maka air ini merupakan nikmat yang sangat besar dan sangat patut untuk kita syukuri. Akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan kata Allah, Allah maha mampu untuk menghilangkan air dari muka bumi. Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menjadikan air itu kemudian tertahan, tidak turun hujan selama beberapa bulan, selama beberapa tahun tidak ada hujan. Allah mampu untuk melakukan yang seperti itu. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menurunkan hujan dengan bentuk yang banyak. Kemudian ternyata hujan itu tidak memberikan manfaat apapun untuk manusia. Ini Allah juga mampu untuk melakukan yang seperti itu. Maka adanya hujan seperti ini menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang mampu atas segalanya. Semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun campur tangan dari makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat adanya banjir, misalnya banjir di Bali, misalnya, ya, di Bali. Kita tahu bahwa mayoritas orang-orang Bali menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seandainya sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah di sana bisa memberikan manfaat dan bisa mencegah dari madarat, tentunya Tuhan-Tuhan mereka akan berusaha untuk menghalangi terjadinya banjir, menghalangi terjadinya hujan deras yang menyebabkan banjir yang besar dan sampai menyebabkan kematian bagian orang di sana. Ini kalau Tuhan-Tuhan selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan madarat. Tapi ternyata Tuhan-Tuhan yang mereka sembah sama sekali tidak bisa memberikan pengaruh apapun, tidak bisa menghalangi sama sekali. Tidak bisa menghalangi hujan yang deras yang terjadi di sana itu. Maka hadirin rahimakumullah, syukuri nikmat hujan. Hujan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang sangat pantas untuk kita syukuri, dan tidak boleh kemudian kita lupa dengan kenikmatan tersebut. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat ini akan terasa kalau nikmat itu dikurangi dari kita. Ya, ketika seorang dia
dikurangi air hujannya oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak atau mendapatkan masalah tentang air, barulah di situ dia akan merasakan nikmatnya air. Adapun ketika kondisi air sedang baik-baik saja, maka biasanya orang itu lupa dengan nikmat tersebut. Akhwati fiddin rahimani rahimakumullah, kembali kepada masalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menurunkan hujan. Tidak ada satupun yang berperan dalam masalah ini kecuali Allah. Tidak ada satupun yang ikut andil untuk urusan hujan. Ayat-ayat tadi menjelaskan sangat jelas sekali, kami yang menurunkan hujan. Kata Allah, kami yang menurunkan hujan dari langit, air yang penuh dengan barokah. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang kenapa Rasulullah hujan-hujanan, Rasulullah menyandarkan mengatakan bahwa karena air ini baru turun dari si Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat jelas bahwa tidak ada satupun makhluk yang ikut campur dalam urusan yang seperti ini. Hingga kita harus yakin dengan seperti itu dan kita sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhwati fiddin rahimani rahimakumullah, ketika kita mendapatkan hujan, maka hendaknya kita tadi minta sebagaimana Rasulullah meminta. Minta kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah jadikan hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Dan seandainya kita melihat ada hujan-hujan yang kelihatannya membahayakan kita karena saking derasnya hujan sampai mungkin membahayakan, khawatir banjir atau khawatir yang lainnya menyebabkan kerusakan, maka minta kepada Allah, karena hujan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar hujan itu dipalingkan dari tempat kita. Jangan berlindung dari hujan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan datang kepada pawang-pawang yang mereka kerjanya hanya menipu manusia, hanya kepengen dapat uang. Kemudian mereka mengatakan begini dan begini. Nah, ini semuanya adalah tipu daya saja. Itu ujung-ujungnya kepengen dapat duit. Akhwati fiddin rahimakumullah, juga jangan percaya dengan hal-hal yang dianggap bisa mencegah hujan. Misalnya, karena habis panen, hujan terus nggak bisa nyembur padi, akhirnya masang sapu di depan rumah. Sapunya dibalik, sapu lidi dibalik, dipasangi berambang, bawang, lombok, begitu ya, menghadap ke atas sapunya. Apa tujuannya? Biar panas mataharinya panas, biar tidak hujan, untuk mencegah hujan. Nggak ada kaitan antara berambang dengan hujan. Berambang tidak akan bisa menyebabkan tertahannya hujan, tidak ada. Karena hujan ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Hingga jangan percaya dengan hal-hal yang semacam itu. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mengalihkan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena hujan itu milik Allah, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hingga Rasulullah SAW beliau mengajarkan, atau ketika beliau sedang khutbah, beliau didatangi oleh seorang. Ya, waktu paceklik, sedang hujannya sangat jarang sekali. Nah, kemudian orang itu bertanya, masuk masjid, Rasulullah sedang berkhutbah. Kata orang ini, ya Rasulullah, binatang-binatang kelaparan. Ya, tanah-tanah berretak karena kering. Rumut-rumut mati, binatang-binatang kelaparan, air susah untuk didapatkan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hujan kepada kita. Maka Rasulullah SAW langsung mengangkat tangan, beliau mengatakan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan untuk kami. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung ketika itu langsung datang mendung dan langsung hujan selama 1 pekan. Di pekan berikutnya, Rasulullah di Jumat berikutnya lagi, Rasulullah sedang berkhutbah, datang orang yang dari pintu yang sama. Kemungkinan orang juga orang yang sama. Dia mengatakan, ya Rasulullah, semuanya hancur karena banyaknya hujan. Karena banyaknya hujan, akhirnya menyebabkan kerusakan karena ya hujan itu karena terlalu banyak akan menyebabkan kerusakan.
jalan-jalan pada bolong karena rusak tergenang air, begitu ya, atau kerusakan-kerusakan yang lain masuk rumah atau yang lain, ini apa namanya, hujan. Maka orang itu datang lagi mengadukan pada Rasulullah di saat Rasulullah sedang berkhutbah juga. Maka Rasulullah kemudian mengangkat tangannya mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, palingkanlah hujan ini dari kami. Ya, jangan jadikan hujan ini sebagai hujan yang membahayakan kami. Turunkanlah hujan ini di sekitar kami, turunkan di lembah-lembah, turunkan di bukit-bukit, di tempat-tempat di waduk-waduk dan yang lain. Ini doa Rasulullah SAW. Minta agar hujan itu dipalingkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada hujan yang dianggap membahayakan, maka kita diminta untuk diajari untuk berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, palingkanlah hujan ini di sekitar kami, letakkan di sekitar kami, dan janganlah jadikan hujan ini sebagai hujan yang membahayakan untuk kami. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak kemudian diajari untuk datang ke tukang pawang, tidak. Akhwati fiddin rahimakumullah. Dan karena ini hujan merupakan urusan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mampu untuk mengaturnya. Maka kalau ada orang yang ngaku bisa mengendalikan hujan, dia mengaku bisa memalingkan hujan ke gunung-gunung, memindahkan hujan ke gunung-gunung atau ke lembah-lembah atau ke tempat yang lainnya, maka orang itu dia telah mengaku bahwa dirinya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Sehingga dia musyrik kafir. Kenapa? Karena mengaku dirinya sama dengan Allah Subhanahu wa taala, sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang meminta kepada orang-orang yang seperti itu. Minta kepada orang-orang yang minta tolong kepada tukang-tukang yang seperti itu juga sama. Sama dengan hukumnya orang datang kepada dukun, sama. Ya, sama, tidak ada bedanya. Dan Rasulullah mengatakan, man ata'arafan wa kahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang kepada tukang dukun, pada dukun-dukun atau tukang-tukang ramal, kemudian bertanya tentang sesuatu dan kemudian dia membenarkan ucapannya tukang-tukang ramal itu, faqad kadzaba bima unzila ala Muhammad. Maka sungguh dia telah mendustakan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Telah mengingkari Al-Quran. Ingkar kepada Al-Quran. Dan mengingkari Al-Quran hukumnya kafir. Jika hati-hati, perbuatan yang seperti itu ini bisa menyebabkan kekafiran, mengeluarkan orang dari Islam. Maka seperti ini harus hati-hati dari seperti ini. Kalau ada hal yang membahayakan, hujan yang membahayakan, maka kita berdoa sebagaimana doa tadi. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, jangan bersandar kepada makhluk, karena ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mampu untuk menurunkan, dan Allah pula yang memalingkan dari kita. Ini yang kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita ambil, dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, dan semoga duduknya kita di tempat ini menjadi tambahan amalan catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.